Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan aku Caca. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik channel ini. Aku doakan semoga kalian selalu sehat, panjang umur, dan berlimpah rezekinya. Kali ini, aku akan menceritakan alur dari film yang berjudul Dead Bell. Film ini dibintangi oleh Lee Byung-soo yang membintangi film horor untuk pertama kalinya. Dan juga si ganteng Kim Bum. Pada tahun 2018, film ini juga merupakan film horor tersukses di Korea Selatan setelah film A Tale of Two Sisters yang tercatat menerima pendapatan tertinggi nomor 3 di box office lokal Korea Selatan. Langsung aja kuy, nggak usah berlama-lama, nonton bareng aku. Film ini menceritakan tentang sekelompok siswa berprestasi di suatu SMA, di mana ruang kelas mereka tiba-tiba terkunci. Saluran telepon mati dan tak ada akses ke dunia luar. Sementara di layar TV, tampak teman mereka diikat dalam sebuah akuarium yang terisi air. Mereka harus memecahkan soal yang diberikan oleh sosok misterius. Jika mereka salah menjawab atau waktunya habis, maka teman mereka akan mati. Kang Ina tak tahu ada di mana. Di depannya tampak bangku kosong yang terbakar. Dan belum sampai ia mengerti apa yang terjadi, tiba-tiba salah seorang temannya yang sudah meninggal muncul di hadapannya dengan wajah yang sangat menyeramkan. Ia memanggil-manggil namanya dan tak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba Kang Ina berada di atas kaca yang tertutup pasir. Dan saat ia menyikap pasir itu, tiba-tiba sosok hantu muncul dari dalam tanah dan menarik kakinya. Di sekelilingnya juga banyak hantu lainnya yang mengejarnya. Seketika Ina pun berteriak histeris. Tapi ternyata itu cuma mimpi guys. Dan saat ia terbangun, tiba-tiba ia mengalami menstruasi. Sementara jam sekolah akan segera dimulai. Hari itu adalah ujian akhir semester. Sebelum ujian dimulai, salah seorang murid mengumpulkan handphone jadul para siswa. Tapi salah seorang siswa sedang menelpon ibunya. Karena merasa terganggu, Ina pun protes dan terjadi pertengkaran kecil di antara mereka. 조용히 좀 하자. Saat ujian baru saja dimulai, tiba-tiba Chow Beo mendengar suara-suara minta tolong. Dan tiba-tiba di kertasnya muncul sosok wajah yang menyeramkan. Dia pun spontan meloncat sambil berteriak, yang sontak membuat semua orang terkejut, termasuk gurunya Pak Chang. Pak Chang kemudian memeriksa kertasnya dan mengatakan bahwa dia hanya gugup saja. Beberapa saat kemudian, waktu ujian tersisa 10 menit. Tapi bel waktu tiba-tiba berbunyi. Itu adalah ulah iseng dari salah seorang siswa yang bernama Kang Hyun. Dan itu membuat heboh seisi sekolah. Baru beberapa hari menjalani ujian akhir semester, kepala sekolah mengumpulkan seluruh guru. Mereka akan menyatukan murid-murid terbaik dalam satu kelas. Tujuannya adalah untuk menyambut kunjungan dari sekolah lain. Beberapa hari kemudian, pengumuman hasil ujian terpampang di monitor sekolah. Siswa dengan ranking teratas muncul dengan nama-nama paling depan. Namun Chow Beom lagi-lagi ketakutan. Ia melihat wajah hantu itu lagi. Bahkan ia melihat muka Kang Ina seolah-olah juga menyeramkan, sehingga ia pun menyerang Kang Ina. Chow Beom segera dilumpuhkan dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Dia dianggap gila oleh pihak sekolah. Beberapa hari kemudian, saat yang lain sedang libur, kelas spesial telah dimulai. Kelas itu berisi siswa-siswa terbaik yang sebagian besar adalah murid dari kelas 3C di bawah wali kelas Pak Chang. Saat kelas dimulai, Haeyoung sebagai murid terbaik malah belum hadir. Kemungkinan dia kesiangan karena habis juga mungkin ya guys. Atau mungkin doi lupa bahwa hari itu kelas spesial sudah dimulai. Dongyuk sebagai murid yang mengumpulkan HP siswa akan menaruh HP itu di ruang guru. Namun dia mendengar ada yang memanggil-manggil namanya. Dia pun mencari sumber suara itu dan ternyata
Tiba-tiba ia terjatuh dan terseret masuk ke dalam toilet dan bahkan ke atap gedung sekolah. Serem banget guys. Bimbingan spesial pun kini dimulai. Bu Chow memasukkan sebuah kaset video berisi materi pelajaran. Namun baru saja beberapa menit, tiba-tiba tampilan di layar berubah menjadi pemandangan yang mengerikan. Haehyuk tampak ada di dalam sebuah akuarium. Dia tampak kesakitan dan meminta tolong. HP Ibu Chow juga tiba-tiba tidak berfungsi. Ibu Choi pun meminta Kang Ina untuk memberitahu Pak Chang dan Pak Lee yang ada di ruangan guru. Internetnya juga tiba-tiba mati. Lalu tiba-tiba ada suara misterius yang mengatakan bahwa mereka harus menyelesaikan soal yang akan diberikan. Jika jawabannya salah, maka akan ada yang mati. Jika semuanya salah, maka semuanya akan mati. Dan jika mereka meninggalkan sekolah, maka mereka juga akan mati. Dan soal pun dimulai. Akuarium tempat Hweyong mulai terisi air. Pak Satpam memberitahu bahwa kabel telepon di sekolah telah terpotong. Mereka semua mencari cara untuk memberitahu polisi, tapi semua pintu juga terkunci. Mereka juga mulai menyadari jika Dongyuk juga menghilang. Sementara Pak Lee mencurigai Kang Hyun sebagai pelakunya karena selama ini dia yang suka iseng. Apa kalian ingat bel berbunyi sebelum waktu istirahat dimulai tadi? Itu adalah ulahnya guys. Pak Chang mencoba untuk menenangkan Pak Lee yang akan memukul Kang Hyun. Sementara itu Haeyeon semakin tenggelam. Ia pun akhirnya tewas. Semua sangat sedih dan ketakutan. Lalu Pak Lee mengatakan akan pergi ke telepon umum di depan sekolah. Bu Choi memperingatkan ancaman dari suara misterius itu untuk tidak meninggalkan sekolah. Tapi Pak Lee tak peduli. Tak berapa lama setelah Pak Lee pergi, murid-murid yang lain juga ingin keluar. Mereka ingin hidup. Mereka tak lagi mentaati Pak Chang. Dan baru saja mereka keluar, mereka melihat Pak Lee sudah terluka sangat parah dan tak lama Pak Lee pun tewas. Kemudian suara misterius itu terdengar lagi. Suara itu memberitahu soal kedua dan diperingatkan lagi agar tak meninggalkan sekolah. Lalu tiba-tiba terdengar suara Song Hyuk yang kesakitan. Ia mengatakan bahwa dosanya adalah karena ibunya terlalu serakah dan soal kedua adalah mencari petunjuk keserakahannya. 뭐 좀 생각나는 거 있어요? 가만히 좀 있어봐. Pak Chang dan Ina akhirnya berhasil menemukan kunci jawaban soal serakah tadi. Tapi saat para murid mulai mengumpulkan bahan, tiba-tiba waktunya habis dan Dongyuk terjatuh dari atap dan tewas. Para siswa semakin panik dan ketakutan. Lalu seorang siswa mengatakan bahwa Jae-wook juga hilang. Kang Ina kemudian berlari ke lab komputer. Ia ditemani Kang Hyun. Ia akan mengecek daftar nilai. Ia menyadari para korban yang terbunuh sesuai urutan rankingnya. Haeyoung, Dongyuk, Jae-wook, kemudian Mung-hyo. Dan yang kelima adalah Kang Ina sendiri. Haeyoung dan Dongyuk telah tewas sekarang. Jae-wook juga hilang. Sementara para siswa berinisiatif untuk kabur. 적어도 우린 안 죽을까 애가. Mereka kemudian membagi siswa yang tersisa menjadi dua kelompok. Mereka akan mencari Jae-wook. Bu Choi sangat terkejut saat ia akan memasuki sebuah ruangan. Tiba-tiba ia berpapasan dengan Pak Satpam. Hingga Bu Choi memukul Pak Satpam sampai tangannya terluka. 죄송해요. Malam pun tiba. Mung-hyo, Sojin, dan siswa lainnya yang bersembunyi di asrama mulai ketakutan. Mereka seperti ada yang menggaruk-garuk di pintu kamar mereka. Lama-lama pintu itu dipukul-pukul dari luar, bahkan sampai berlubang. Dan saat salah seorang dari mereka mencoba untuk mengintip, kepalanya pun ditarik keluar dan ia pun tewas.
공식인가? Soal ketiga pun diberikan. Pak Chang dan siswanya harus menjawabnya. Sementara Bu Choi dan siswanya melihat dari luar bahwa lampu di asrama Ina menyala. Mereka pun bergegas ke sana. Mereka mendapati siswa yang ditarik tadi ternyata hanyalah pingsan. Siswa yang bersembunyi juga pada keluar. Akhirnya mereka berhasil memecahkan soal ketiga yang merupakan password komputer. Dan ternyata mereka mendapati Jae-wook telah tewas. Dan di saat yang bersamaan, Sojin juga menghilang. Saat mereka semua makan malam, mereka sambil membahas soal ketiga yang merupakan password komputer. Dari petunjuk soalnya, Ina mengatakan bahwa itu adalah hari kematian Jiwon. Ia teringat beberapa hari sebelum kematiannya. Jiwon telah dinyatakan mendapatkan ranking 1. Jiwon dan Ina adalah sahabat baik. Jiwon mengatakan kepada Ina bahwa ranking 1 sangat berarti baginya karena ayahnya sudah bangkrut. Namun saat pengumuman, tiba-tiba semuanya berubah. Jiwon tak lagi mendapatkan ranking sehingga ia harus pergi dari asrama karena sudah tidak mendapatkan beasiswa. Dan beberapa hari kemudian, Jiwon ditemukan mati bunuh diri. Pak Chang yang mendengar murid-muridnya mengatakan tentang Jiwon sangat marah. Ia mengatakan tidak ada hantu. Sementara itu di suatu tempat, Sojin sedang disiksa. Dan tak lama kemudian, suara bel kematian itu berbunyi lagi. Pak Chang sangat marah. Ia bertekad akan membunuh peneror itu. Sementara itu Bu Choi menemukan soal berikutnya. Sementara Sojin dimasukkan ke dalam mesin cuci. Sedangkan Pak Chang yang terus mencari juga diserang oleh peneror itu. Dan kini Sojin telah ditemukan tewas. Bu Choi mengatakan bahwa semua pertanyaan dan jawaban terhubung dengan Jiwon. Pak Chang tak terima dengan itu. Ia mengatakan kepada Bu Choi jangan ikut-ikutan membicarakan tentang hantu. Sedangkan Ina yang sedang sendirian karena suatu urusan, ia melihat hantu Jiwon. Ia pun berteriak ketakutan. Sementara itu, kini Myung Ho telah diculik. Ia ditarik ke ruangan satpam, tapi Pak Satpam nggak melihatnya. Sementara Pak Chang dan Kang Hyun yang saat itu sedang menyusuri jalur kabel, tiba-tiba melihat Byom sedang menggaruk-garuk tembok dengan pisau. Kang Hyun yang bertanya kepadanya malah diserangnya, tapi ia dengan mudah menangkisnya. Namun saat dia melindungi Ina, Kang Hyun lengah dan kemudian Byong pun menusuk perutnya dengan pisau dan Kang Hyun pun tewas. Byong kemudian akan menyerang Ina, tapi Pak Chang berhasil memukul kepalanya dan Byong pun roboh. Tak lama kemudian, bel kematian itu kembali terdengar dan terdengar pula jeritan seseorang. Pak Chang dan Bu Choi serta Ina mengikuti sumber suara itu. Namun tiba-tiba pintunya terkunci. Pak Chang yang putus asa marah, tapi Ina dengan tenang menemukan sebuah soal yang harus dijawab. Dan ketika mereka berhasil menjawab soal itu, pintu pun terbuka dan mereka melihat Mung Hyo sedang digantung. Dan saat mereka akan membebaskannya, tiba-tiba Mung Hyo ditarik ke atas dan mereka melihat wajah mirip hantu Jiwon. Dan tiba-tiba Mung Hyo dijatuhkan dan ia pun tewas. Pak Chang segera mengejar orang itu ke atas gedung. Ia ditusuk dari belakang, tapi Pak Chang berhasil mengubah keadaan itu. Ia pun berhasil membunuh peneror yang menyamar menjadi hantu itu, yang ternyata adalah ibunya Jiwon.
Keesokan paginya, seluruh siswa, guru, dan orang tua murid berkumpul. Mereka berkabung atas kematian para siswa itu. Semuanya menangis. Kang Ina yang keluar sebentar untuk menenangkan diri, tiba-tiba ia diseret oleh seseorang. Ternyata teror itu belum selesai. Peneror itu menyekap Ina dan juga mencabut kabel mic itu. Dan kemudian dia berbicara bahwa kehilangan anak itu sangat menyakitkan. Aku telah 2 tahun hidup dengan penderitaan yang sama. Aku adalah ayah dari Kim Ji-won. Dan tiba-tiba tercium bau gas. Ayah Ji-won memberikan pertanyaan terakhir. Dia memutar video di layar auditorium. Ia mengatakan bahwa 2 tahun lalu pada saat musim semi, Ji-won telah dibunuh oleh seseorang yang memakai kunci kalung beruang. Siapakah dia? Hanya pelakunya yang tahu jawabannya. Majulah dan akui dosamu, atau semuanya akan mati. Begitu kata ayah Ji-won. Kemudian Pak Chang teringat saat itu ketika ia menerima suap dari para orang tua murid yang meminta agar anak-anaknya diberikan ranking. Sehingga Ji-won yang memang benar-benar pintar harus kalah nilainya. Kemudian Ji-won yang protes kepadanya mengancam akan melaporkannya. Namun karena Pak Chang takut ketahuan, Ji-won pun dibunuh dengan dicekik. Ji-won meminta tolong kepada Beom yang saat itu juga melihat. Tapi Beom malah bersembunyi dan Ji-won pun tewas oleh Pak Chang. Pak Chang kemudian mengamuk karena kini semua orang mengetahui boroknya. Bahkan Bu Choi juga terkejut. Ia mengira selama ini Pak Chang adalah orang baik. Pak Chang terus mengayunkan kapak hingga tiba-tiba Pak Satpam muncul dari belakang dan menusuknya hingga tewas. Ternyata ia adalah ayahnya Ji-won. Ia sengaja bekerja di sekolah itu untuk membalas dendam atas kematian anaknya. Dan Bu Choi pun membebaskan Kang Ina. Dan film pun selesai. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film yang berjudul Dead Bell. Semoga teman-teman terhibur ya. Dan aku minta maaf kalau misalkan aku ada salah dalam menyebutkan nama pemainnya ya. Aku juga mau ngingetin untuk teman-teman yang belum subscribe, aku minta bantuannya untuk subscribe ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.